lagi supaya kita selalu excited ya menghadapi hari-hari, apalagi ini hari Jumat. Dan saya mengucapkan selamat datang pada sore hari ini kepada Bapak Edwin Prayitno yang sudah bergabung dengan kami semua di sini. Selamat sore Bapak, luar biasa sekali kesempatan sore hari ini. Dan juga bersama dengan kami ada Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel, beliau adalah Kanwil dari Jawa Tengah. Selamat sore. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Bapak Ibu nasabah prioritas Bank Sinarmas yang luar biasa pada sore hari ini yang sudah join bersama dengan kami dalam acara Text Gathering Secure Your Legacy for Future. Pastinya agenda gathering pada malam hari ini itu akan sangat bermanfaat. Dan jangan sampai terlewatkan karena nanti akan ada sesi Q&A. Bukan cuma itu saja, nanti di akhir kita juga ada surprise gift untuk Bapak Ibu semua nasabah prioritas yang sore hari ini diundang untuk mengikuti webinar pada malam hari ini ya. Kita nanti akan bersama dari jam 5 sore sampai dengan kurang lebih jam 7 malam. Dan saya lupa memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, nama saya Devina. Pada sore hari ini saya akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara webinar. Tentu saja nanti saya juga akan membantu Bapak Ibu semua selaku moderator ya. Nah, saya ingin membacakan terlebih dahulu rundown atau acara nih, susunan acara dan rangkaian acara pada sore hari ini. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Kemudian kita akan mendengarkan opening speech dari Regional Manager yaitu Bapak Daniel Suherman. Dan tentu saja ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita juga akan mendengarkan informasi yang luar biasa, edukasi yang luar biasa, tentu saja tentang pembahasan pajak individual dan pajak waris. Nah, dari Bapak Edwin Prayitno, SE, MBA, dan MACC ya. Dan nanti juga ada sesi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini supaya nanti semua pertanyaan diupayakan bisa dijawab pada waktu mungkin Pak Edwin menyampaikan. Nanti mungkin Bapak Ibu semua bisa langsung chat di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang sudah mau ditanyakan nih. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyimpan pertanyaan itu, boleh langsung di chat di kolom chat, nanti saya akan bantu bacakan ya. Baik, langsung saja kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan opening speech dari Regional Manager, Bapak Daniel Suherman. Dipersilakan, Pak Daniel. Baik, terima kasih Devina. Selamat sore, apa kabar kepada seluruh peserta? Pertama-tama saya ingin menyapa selamat sore kepada Bapak Edwin Praitno. Apa kabar Pak? Selamat Selamat sore, sore. kabar baik. Semoga dalam keadaan sehat.
terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan support kepada Bank Sinarmas Jawa Tengah Kanwil 7 khususnya ya Pak Edwin ya. Dan yang terpenting saya juga ingin menyapa kepada seluruh Bapak Ibu nasabah setia Bank Sinarmas Prioritas ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pertama kali yang mungkin join webinar atau mungkin di tahun ini Bapak melihat logo yang baru ya di pojok kiri atas kami-kami yang dengan background ada tulisan Bank Sinarmas Prioritas Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah segmentasi, sebuah pelayanan yang diberikan oleh Bank Sinarmas kepada nasabah-nasabah setia kami, di mana acara-acara atau banyak sekali eksklusif-eksklusif penawaran special offer, biaya-biaya yang spesial, yang nantinya Bank Sinarmas nggak mau kalah dengan bank-bank lain yang mungkin terlebih dahulu sudah memiliki, tetapi kita memiliki konsep yang berbeda pastinya ya, sehingga contohnya pada hari ini dengan webinar kami menghadirkan khusus kepada nasabah Bank Sinarmas Prioritas ya. Sore hari ini mungkin webinar kalau boleh saya kupas sedikit, kita juga telah mengundang kedatangan Pak Edwin sebagai narasumber, praktisioner dan memang juga expert dalam hal tax planning dan legacy ya for your future. Jadi kita melihat ini adalah waktu yang sangat tepat bulan Februari ini. Nah, di mana menjelang untuk pelaporan pajak individu di akhir Maret, sehingga Bank Sinarmas memberikan sebuah benefit, memberikan sebuah webinar, layanan, memberikan informasi kepada nasabah setia kami, karena kami juga pasti tidak lupa berterima kasih kepada support yang selama ini kami dapatkan dari Bapak Ibu sebagai nasabah setia Bank Sinarmas. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, nanti acaranya santai aja sore hari ini, Bapak Ibu semua, pastikan internetnya bagus ya, lancar. Nanti kita juga banyak ada kesempatan untuk mungkin berdasarkan chatting bisa mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu semua ya. Baik, saya rasa dari saya sekian sebagai ucapan di awal ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari acara kami pada sore hari ini, persembahan dari Bank Sinarmas Prioritas. Saya kembalikan kepada Devina sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, luar biasa sekali pada sore hari ini ya. Baik Bapak Ibu, nasabah prioritas yang kami cintai pada sore hari ini, tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel, dari Bank Sinarmas kita mengundang Bapak Edwin Prayitno, SE, MBA, dan MACC ya. Beliau adalah Tax and Financial Expert yang luar biasa. Nah, beliau ini kalau saya lihat profilnya itu panjang sekali ya, sudah melanglang buana baik di dunia perbankan, kemudian di dunia insurance ya Pak Edwin ya. Ya, betul. Mungkin boleh kita bersapa-sapa terlebih dahulu ya Pak Edwin. Tentu saja boleh. Antusias dong ya Pak Edwin ya. Karena Ya, saya juga semangat. sangat antusias Semangat ini. pagi. Semangat pagi. Pastinya tax dan finansial ini itu lagi jadi bahan pembicaraan setiap harinya nih di industri finansial. Iya. Betul ya Pak Betul. Edwin ya? Betul, betul sekali. Nah, makanya sore hari ini kita sangat-sangat menunggu nih kedatangan dan kehadiran Pak Edwin untuk menerima edukasi yang luar biasa. Dan baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nanti Pak Edwin mungkin menyampaikan, boleh ya Pak Edwin ketika Bapak menyampaikan, nanti mungkin para audiens atau Bapak Ibu nasabah dari Bank Sinarmas Prioritas bisa langsung chat di kolom chat, nanti saya akan bantu bacakan. Begitu Pak Edwin? Ya, silakan. Asik. Terima kasih Pak Edwin. Baik, Bapak Ibu, mari tanpa berlama-lama kita langsung saja dengarkan. Pak Edwin Prayitno, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dan tak lupa karena kita baru saja melalui tahun baru Imlek, saya ingin ucapkan gongsi facai untuk seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga di tahun yang baru ini Bapak dan Ibu kita semua akan semakin makmur, semakin sukses, dan semakin prioritas nih di Bank Sinarmas. Eh, Saat ini saya perhatikan bahwa saya berbicara di depan Bapak dan Ibu yang berada di area Jawa Tengah. Nah, kalau di area Jawa Tengah ini membangkitkan memori saya. Karena banyak keluarga dari sisi ibu saya, nenek saya tinggal di Solo, kemudian banyak keluarga saya yang tinggal di Semarang,
dan kemudian juga ada yang di Jogja dan di Pati dan seterusnya. Jadi waktu kecil saya sering bolak-balik ke Jawa Tengah menikmati kuliner di sana. Nah, sayang sekali sekarang hanya webinar. Mungkin nanti yang berikutnya kita bisa bertemu secara langsung. Nah, eh, pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin sharing, ingin sedikit memberikan apa yang pernah saya alami selama ini, apa yang saya ketahui kepada rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nanti ada sedikit slide dari saya, tidak berpanjang lebar slide-nya. Nanti juga mungkin bisa di-share. Dan untuk ditunjukkan di screen, nanti saya dibantu oleh operator mungkin ya, Ibu Moderator, sehingga nanti memudahkan bagi saya untuk menelusuri dari poin demi poin. Boleh Pak Saya Effendi. sendiri tadi sudah disampaikan adalah praktisi, jadi saya bukanlah orang dari kantor pelayanan pajak, saya bukan orang pajak yang jelas. Saya juga bukan konsultan pajak, jadi saya tidak memiliki perusahaan konsultan, eh, tapi saya lebih banyak menghabiskan lebih dari 25 tahun saya secara profesional baik di perbankan maupun di asuransi jiwa di mana 10 tahun di dalamnya saya menjabat sebagai direktur keuangan dan CFO yang tentunya membawahi fungsi perpajakan. Saya lihat juga saya adalah wajib pajak biasa seperti Bapak dan Ibu, tapi ketika saya menjalankannya di korporasi, saya mulai bisa menarik suatu benang merah di mana pengalaman yang terjadi di korporasi juga bisa diterapkan di eh, individu. Dan ini akan memberikan kita wawasan yang lebih luas dan juga memberikan kita kemampuan untuk menganalisa dan menelusuri opsi-opsi yang ada. Nah, mungkin kita akan langsung saja tanpa berlama-lama minta tolong operator untuk menampilkan slide saya. Bisa? Baik, ini sudah mulai walaupun belum muncul. Nah, sudah muncul. Jadi, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu pajak atas warisan dan hibah. Kemudian saya akan hubungkan dengan asuransi jiwa. Dan yang kedua adalah pajak perorangan. Kalau pajak atas warisan, hibah, asuransi jiwa, mungkin kita semua, apalagi saya sendiri yang sudah melampaui usia 50 tahun, mulai banyak berpikir nih bagaimana caranya saya meninggalkan legacy untuk orang-orang yang saya kasihi. Dan saya yakin juga Bapak dan Ibu eh, semakin makmur, semakin sukses, semakin sejahtera juga mulai memikirkan keluarganya. Jadi harapannya adalah topik ini juga relevan karena kita ingin mengetahui implikasi perpajakan atas warisan, hibah maupun asuransi jiwa. Dan topik yang kedua adalah mengenai pajak perorangan. Tentu saja ini akan relevan bagi kita semua, apalagi sudah masanya kita berpikir menyiapkan laporan dan kemudian menyampaikan laporan pada akhir bulan depan untuk orang pribadi. Dan untuk badan masih ada kesempatan 1 bulan lagi setelahnya. Seperti itu. Nah, sekarang tanpa berlama-lama saya langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu hibah versus warisan versus asuransi jiwa. Nah, ini operator boleh bantu saya untuk masuk ke slide berikutnya. Saya di sini tidak akan banyak mengutip undang-undang pasal-pasal karena terlalu lama dan sulit untuk dihafalkan. Saya yakin 5-10 menit setelah webinar ini selesai, jika saya memaparkan, membacakan pasal demi pasal, pasti setelah itu 5 menit kemudian akan lupa. Demikian juga saya tidak akan menuntun Bapak dan Ibu untuk mengisi form SPT beserta lampiran-lampirannya. Saya hanya menunjukkan yang relevan aja secara singkat. Harapannya ini akan bertahan di benak Bapak dan Ibu dan mulai bisa dipraktekkan sesudahnya. Nah, terkait dengan hibah, warisan maupun asuransi jiwa, dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3. Nah, ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pasal 4 Ayat 3 dan poin yang ingin disampaikan di sini adalah mengenai yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini penting. Ini adalah topik yang sangat menarik karena penghasilan di sini itu dikecualikan dari objek pajak. Dengan kata lain, tidak kena pajak. Nah, eh, tiga hal yang kita bahas. Yang pertama adalah di huruf A.2 di Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3, itu mengatur mengenai hibah.
Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah, jadi kalimatnya berbunyi seperti itu, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus 1 derajat. Jadi hanya berlaku ke orang tua dan berlaku ke anak. Jadi kakek, nenek, dan cucu, cicit, keponakan, sepupu itu tidak berlaku. Eh, jadi diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, kemudian oleh badan keagamaan, badan pendidikan, dan kalau kita lanjutkan di bawah ada badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi, usaha mikro kecil, dan kemudian syaratnya tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Jadi itu adalah harta hibah. Sementara di huruf B mengatur mengenai warisan. Di situ ada titik 2, kemudian di kanannya kosong. Itu memang bukan kesalahan ketik, karena pasal 4 ayat 3 poin B ini hanya satu kata saja, yaitu warisan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sementara di huruf E mengenai asuransi, spesifiknya asuransi jiwa, ini adalah pembayaran dari perusahaan asuransi terhadap orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja memang menjadi lebih spesifik, itu hanya untuk pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, meninggalnya tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Jadi lingkupnya memang diperjelas di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian di tabel di bawahnya yang ditampilkan di slide ini maupun di slide berikutnya itu saya mencoba untuk memberikan suatu summary, ringkasan perbandingan antara hibah, warisan, dan asuransi jiwa sehingga memudahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan perbandingan. Nah, kalau kita melihat dari sisi pemberi, untuk hibah, hibah ini diberikan oleh orang yang masih hidup. Nah, itu perbedaannya dengan warisan. Jadi warisan itu hanya diberikan oleh orang yang sudah meninggal, sudah almarhum atau almarhumah. Nah, sementara asuransi jiwa pada saat polis itu dibeli, si pemberi ini mengisi surat pernyataan asuransi jiwa atau surat permohonan asuransi jiwa SPAJ, dan kemudian akhirnya membeli polis dengan uang pertanggungan. Maka pada saat dibeli itu memang masih hidup. Kemudian pada saat meninggal, maka klaim tersebut atau pada saat terjadinya kejadian beresiko, maka klaim tersebut bisa diajukan dan kemudian dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Jadi itu perbedaan dari sisi pemberi. Dan kemudian dari sisi penerima untuk hibah, perbedaannya dengan warisan dan asuransi jiwa, untuk hibah ada batasannya. Ya, jadi batasan untuk hibah yang nantinya dikecualikan dari objek pajak adalah yang sesuai dengan poin-poin yang tertulis di situ. Keluarga sedarah, keturunan garis lurus 1 derajat, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk warisan, karena tidak ada penjelasan apapun, maka warisan itu bisa diterima oleh siapa saja, luas. Ya. Demikian juga dengan asuransi jiwa bisa siapa saja, tapi perbedaan seperti ini Bapak dan Ibu. Asuransi jiwa itu sudah ditentukan di awal oleh si pemberi pada saat pemberi itu mengisi surat permohonan asuransi jiwa, dia bisa menspesifikkan, menulis siapa saja ahli warisnya. Contoh, misalnya dia memiliki seorang istri dan mempunyai 2 orang anak, maka misalnya istri bisa diberikan 40% misalnya, bisa 30%, bisa 50%, tapi dalam contoh 40%. Kemudian anak pertama 30%, anak kedua 30%. Maka itu akan tercatat di polis. Dan kemudian perusahaan asuransi pada saat terjadinya klaim langsung mendistribusikan kepada para ahli waris. Jadi itu lebih spesifik, ada pihak yang mengadministrasikan untuk asuransi jiwa. Dan kemudian kalau boleh kita flip ke slide berikutnya, minta tolong operator. Nah, terkait dengan dokumen yang dibutuhkan untuk hibah, dokumen yang dibutuhkan cukup surat hibah. Ya, surat hibah yang dimaksud di sini adalah surat yang ditandatangani si pemberi dan cukup begitu saja. Bisa dengan kata lain bisa di bawah tangan, tapi bisa juga dikonversikan berupa akta hibah secara notarial, jadi dibuat di depan notaris. Nah, ini tentunya akan lebih kuat
di mata hukum kalau sudah dinotarialkan. Demikian juga untuk warisan, dokumen yang dibutuhkan itu cukup surat wasiat sebenarnya. Sebenarnya surat wasiat sudah cukup, di bawah tangan cukup. Tetapi untuk lebih kuatnya bisa dibuat dalam bentuk akta wasiat secara notarial di depan notaris. Dan tentunya ini akan lebih kuat di mata hukum. Dan apabila terjadi sengketa, maka ini bisa digunakan pada saat pengadilan dan keputusan pengadilan itu adalah menjadi keputusan yang harus dituruti nantinya mengenai pembagian warisan. Dan kemudian untuk warisan ini bisa juga di dalam bentuk perjanjian bersama antar ahli waris. Jadi seluruh ahli waris berkumpul kemudian ya sepakat siapa saja sih yang menerima warisan ini dan berapa komposisinya, berapa pembagiannya disepakati. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu saya pernah memberi sebidang properti, bukan tanah, tanah dan bangunan, dan ini adalah milik dari almarhum yang sudah meninggal, di mana si almarhum memiliki 7 orang anak dan kemudian memiliki 25 orang cucu. Dan pada saat itu mereka semua bermufakat untuk menentukan siapa saja yang menjadi penerima. Dan kemudian saya bantu untuk menotariskan dan kebetulan si ahli waris ini sebagian besar ada di Jogja. Jadi notaris pergi ke sana untuk berkumpul dan kemudian membuatkan akta wasiat. Jadi untuk warisan ini segala bentuk administrasi memang ada kemungkinan ada kerumitan atau tambahan effort untuk administrasi di kemudian hari. Sementara untuk asuransi jiwa, dokumen yang dibutuhkan adalah polis asuransi. Kalau polis itu sudah terbit, maka administrasi nantinya akan dijalankan oleh perusahaan asuransi. Nah, itu sekilas mengenai dokumen yang dibutuhkan. Dan kemudian untuk baris yang berikutnya, saya akan mulai berbicara mengenai implikasi perpajakannya dari hibah, warisan maupun asuransi jiwa. Sekarang dari sisi pemberi, apakah wajib lapor di SPT pemberi untuk hibah karena pemberi masih hidup? Maka tentu saja aset yang dihibahkan tersebut wajib dilaporkan di SPT pemberi. Jangan dihibahkan dulu, tapi dilaporkan dulu di SPT pemberi. Apabila belum masuk di SPT, bisa dilakukan pembetulan, kemudian ditambahkan aset tersebut. Dan setelah itu bisa dihibahkan, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk warisan tentunya karena si pemberi sudah almarhum atau almarhumah maka tidak perlu dilaporkan di SPT almarhum dan almarhumah karena orang yang sudah meninggal tidak perlu lapor SPT. Bagaimana caranya dia lapor SPT karena sudah meninggal. Dan kemudian demikian juga untuk asuransi jiwa, apakah wajib lapor di SPT pemberi? Tidak ada kewajiban dan yang bersangkutan pada saat klaim sudah meninggal. Tetapi saya sarankan untuk asuransi jiwa setiap orang membeli asuransi jiwa, saya sarankan untuk dimasukkan di dalam SPT-nya sebagai aset. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana relevansinya, kenapa sebaiknya ini dimasukkan di dalam SPT. Memang masih banyak pertentangan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau dia polisnya bukan polis unit link, nggak usah masukin, gitu ya. Tapi saya pribadi beropini bahwa ini sebaiknya masuk di SPT si pemberi. Nanti saya akan tunjukkan alasannya kenapa. Nah, yang berikutnya adalah jika aset yang diwariskan berupa properti. Nah, ini menarik nih, karena seringkali hibah atau warisan itu berupa properti. Tentu saja asuransi jiwa tidak bisa memfasilitasi ini, karena asuransi jiwa tidak bisa membayarkan dalam bentuk properti. Begitu. Jadi hanya dalam bentuk uang pertanggungan. Nah, jadi properti ini hanya relevan untuk hibah maupun warisan. Pada saat terjadi perpindahan kepemilikan properti, umumnya si pemberi atau penjual itu kena pajak penghasilan sebesar 2,5% final. Umumnya seperti itu. Sementara si penerima atau si pembeli membayar BPHTB, ini adalah pajak daerah ya, biaya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau di Jakarta dan banyak kota besar itu tarifnya 5%. Bapak dan Ibu bisa cek di daerah masing-masing berapa tarifnya. Nah, eh, untuk si pemberi hibah dan pemberiannya dalam bentuk properti, apakah kena pajak penghasilan? Jawabannya
lagi-lagi mengacu ke undang-undangnya yang di awal tadi, pemberi tidak dikenakan PPh 2,5% atau tidak dikenakan PPh apapun, ya. Dan pemberi juga bisa minta surat keterangan bebas. Ini mudah, datang ke kantor pajak, ada sedikit formulir yang harus diisi dan kantor pajak bisa menerbitkan surat keterangan bebas. Demikian juga warisan karena sudah meninggal sekali lagi pasti tidak dikenakan PPh, dan keluarga tentunya juga bisa meminta surat keterangan bebas jika diinginkan dari KPP, dari Kantor Pelayanan Pajak. Nah, bagaimana dengan si penerima? Nah, penerima apakah harus bayar BPHTB? Jawabannya adalah iya, karena ini adalah biaya pengalihan, bukan pajak penghasilan. Jadi ini adalah biaya pengalihan. Tentu saja ini harus dibayar. Apakah itu hibah maupun untuk warisan, biaya BPHTB ini harus dibayarkan. Nah, untuk baris berikutnya, pertanyaan yang sering diajukan, apakah properti ini wajib segera dibalik nama? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus mengenai kewajiban ini. Jadi tidak ada kewajiban. Lebih ke arah administrasi. Tetapi saya sendiri menyarankan jika Bapak dan Ibu menerima aset hibah atau warisan, sangat baik jika Bapak dan Ibu untuk segera balik nama. Dan itu akan sah menjadi atas nama Bapak dan Ibu sehingga akan kuat di mata hukum. Kemudian, nah ini poin yang terakhir dan saya rasa ini juga adalah poin yang sangat penting Bapak dan Ibu. Jika aset yang akan dihibahkan atau yang diwariskan, ya, atau polis asuransi jiwanya itu sudah diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, tapi belum dilaporkan di SPT pemberi. Nah, ini harus dicermati oleh kita semua. Karena selama periode 10 tahun terakhir ini terjadi program yang namanya tax amnesty. Mungkin Bapak dan Ibu pernah pernah dengar atau pernah ikut tax amnesty ini bahkan berjalan 2 jilid. Jadi ada jilid 1, jilid 2. Di situ disebut programnya adalah program pengungkapan sukarela PPS. Ya. Jadi jika Bapak dan Ibu dalam kondisi ingin menghibahkan dan asetnya diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, tapi belum masuk SPT Bapak dan Ibu, dan juga Bapak dan Ibu belum pernah ikut tax amnesty, maka aman Bapak dan Ibu, ya. Aman, ya silahkan laporkan saja aset tersebut dianggap dan dikatakan sudah diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu. Karena sudah expired dari sisi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak itu kan masa berlakunya hanya 5 tahun. Kalau sudah melampaui 5 tahun sudah tidak bisa diperiksa lagi. Nah, ini untuk yang pertama. Tetapi jika Bapak dan Ibu ikut tax amnesty, apakah jilid 1 saja atau jilid 1 plus jilid 2, maka Anda harus hati-hati, harus melihat ketentuan tax amnesty pada saat itu. Karena kondisi seperti ini akan terbentur pada ketentuan program pengungkapan sukarela. Yang setelah ini saya ada slide khusus hanya untuk merimain Bapak dan Ibu peraturannya seperti apa. Nah, sementara untuk warisan ini karena pemberi sudah meninggal tentu saja aman, ya. Tinggal penerima saja mengurus semua administrasinya dan mengurus biaya pengalihan hak jika ini berupa aset. Sementara untuk asuransi jiwa juga aman, menerima saja uang pertanggungannya dan ini merupakan penghasilan yang dikecualikan, ya, dari objek pajak. Nah, kita pindah ke halaman berikutnya. Jadi ini adalah kompleksitas dari hibah. Jika aset yang dihibahkan itu diperoleh lebih dari 5 tahun dan pemberi ikut program pengungkapan sukarela. Di sini ditulis, jika setelah PPS berakhir dan kemudian ditemukan data yang belum dilaporkan saat tax amnesty, maka akan ada pengenaan PPh 30% untuk orang pribadi atau 25% untuk badan. Jadi ada pajaknya nih Pak dan Bu jika Bapak dan Ibu sudah ikut PPS ternyata dan belum mengungkapkan pada saat itu. Selain itu juga ada sanksi administrasi, ini poin kedua, nilainya cukup besar, ya 200%, artinya 2 kali lipat dari jumlah yang di atas yang kurang atau belum dibayar. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati dalam melakukan hibah, tolong perhatikan aturannya secara lebih lengkap dan jika memang terbentur peraturan ini, mungkin Bapak dan Ibu mulai berpikir untuk melihat opsi lain.
Apakah apa namanya diwariskan saja misalnya seperti itu. Sementara untuk warisan, nah ini ada informasi tambahan yang saya ingin sampaikan ke Bapak dan Ibu. Untuk warisan kan si pemberi sudah almarhum ya, sudah meninggal ya Bapak dan Ibu. Ini kita harus hati-hati karena si pemberi biasanya, bukan biasanya ya, kadang-kadang, terkadang ada kasus seperti saya pribadi mengalami hal ini, walaupun saya masih hidup ya, belum memberikan warisan, tetapi saya diingatkan untuk mengecek apakah nama yang tercantum di akta lahir saya sama dengan nama yang tercantum di KTP saya, sama dengan nama yang tercantum di aset yang nantinya akan dihibahkan atau diwariskan. Ya, ini penting. Harus sama, ya. Karena biasanya akta lahir itu sama dengan akta kematian. Jadi dia yang sudah lahir, kemudian yang bersangkutan meninggal. Itu harus nyambung, ceritanya seperti itu. Sementara KTP itu nyambungnya dengan data kepemilikan. Setiap kali Bapak dan Ibu membeli properti, pasti diminta KTP-nya dan kemudian sertifikatnya atas nama sesuai dengan apa yang tercantum di KTP. Nah, kalau berbeda nih antara KTP dan akta, maka bisa repot. Repotnya bagaimana? Pada saat si pemberi ini meninggal nantinya dan asetnya namanya tidak sesuai, apakah itu ada tambahan nama tengah ataukah ada nama baptis di depannya, itu akan memberikan indikasi seolah-olah yang meninggal itu bukanlah pemilik aset tersebut. Jadi dengan demikian aset tersebut apa namanya belum bisa diwariskan karena orangnya bukan dia yang meninggal, orang lain. Nah, oleh karena itu, selagi kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sejahtera saat ini, ada baiknya kita telusuri akta lahir, KTP, dan juga semua yang lain, paspor dan lain sebagainya, nama yang ada di properti kita atau di aset-aset kita. Buat seragam. Kalau ada perbedaan bagaimana? Nah, jawabannya adalah tolong diseragamkan di pengadilan. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan pribadi, saya mengajukan ke pengadilan, kemudian saya minta ke pengadilan tolong ini nama Yohanes Edwin Prayitno dan Edwin Prayitno ini sebenarnya adalah orang atau manusia yang sama dan kemudian ada saksi-saksi yang ditampilkan di sana dan diberikan keputusan bahwa benar ini adalah orang yang sama dan selanjutnya akan digunakan nama yang ini misalnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini memang perlu persiapan dari depan walaupun kejadiannya masih yang akan datang. Sementara untuk polis asuransi jiwa itu tentu saja apa namanya lebih lebih fleksibel karena administrasinya ada di perusahaan asuransi seperti itu. Ya, demikian. Nah, kemudian terkait dengan hibah, warisan, atau asuransi jiwa ini, saya akan berikan ilustrasi. Tiga item ini adalah tidak dikenakan pajak, bukan objek pajak ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu melaporkan di dalam SPT Bapak dan Ibu, misalnya SPT orang pribadi, apakah itu 1770 yang S, yang sederhana, ataukah 1770? Saya di sini ambil ilustrasi dari 1770, lampiran 3, itu Bapak bisa tampilkan di sana. Ini harusnya satu halaman nih, Bapak dan Ibu, kanan dan kiri ini. Tapi karena supaya bisa kelihatan, saya bagi dua. Jadi di bawah, di bagian B, itu adalah ada tertulis, nah Bapak dan Ibu bisa lihat, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di situ nomor 1 ada bantuan sumbangan hibah. Nah, itu hibah ada di sana. Jadi kalau Bapak dan Ibu menerima hibah, cantumkan apa yang Bapak dan Ibu terima di sini. Ya, jika Bapak dan Ibu menerima warisan, itu adanya di nomor 2. Cantumkan nilai aset yang Bapak dan Ibu terima sebagai warisan. Sementara jika Bapak dan Ibu menerima klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, beasiswa, dan lain seterusnya, Bapak dan Ibu bisa masukkan di nomor 4. Memang di situ tulisannya adalah penghasilan bruto di judul kolomnya, tetapi ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan dengan demikian tidak ada implikasi pajaknya. Demikian saya sampaikan. Nah, ini ilustrasi ini nanti akan saya gunakan lagi pada saat akhir ketika saya membawakan topik pajak perorangan.
Demikian untuk topik saya yang pertama. Tadi disampaikan oleh moderator, semua pertanyaan akan disajikan di halaman terakhir. Bapak dan Ibu boleh menyampaikan pertanyaan, tapi saya akan coba menjawab satu persatu di belakang 30 menit terakhir, ya. Demikian. Nah, sekarang saya mau minta bantuan operator untuk pindah ke slide berikutnya, ke bagian berikutnya. Izin minum sebentar ya, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, topik berikutnya adalah mengenai pajak perorangan. Pajak perorangan ini penting ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai pajak perorangan. Nah, ini sebenarnya uh, uh, ini moderator ada yang tunjuk tangan, apakah ditanggapi sekarang atau nanti, atau Eh, nggak Nanti sengaja aja itu Kak. sebenarnya. Mungkin kepencet ya. Baik, Oke, Bapak oke, Ibu mohon maaf. mengingatkan Ya, mengingatkan ya. kembali bahwa untuk pertanyaan hanya disediakan di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan bisa tulis di kolom chat, saya akan bantu bertanya. Begitu ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk pertanyaan hanya boleh dituliskan di kolom chat saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Edwin. Terima kasih, Ibu. Jadi, untuk pajak perorangan ini, saya hanya menampilkan 6 poin di sini. Jadi, sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu menjadi expert dalam hal perpajakan untuk benar-benar memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan pajak penghasilan Bapak dan Ibu. Ini adalah apa namanya, sesuatu framework yang ingin saya tampilkan, kerangka berpikir saja ya, untuk Bapak dan Ibu pahami sehingga nanti jika berhadapan dengan orang pajak atau berinteraksi dengan konsultan pajak, Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan baik. Jika ada yang tidak masuk akal, kemudian Bapak bisa Apa sih biasanya orang menampilkan anak kerangka seperti ini ada orang yang TP bisa semua membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan penjelasan yang terbaik tentunya. Ya, oke. Nah, dan saya juga ingin batasi pembahasan saya hanya pada topik pajak penghasilan ya Bapak dan Ibu, karena jenis-jenis pajak itu ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan barang mewah, ada pajak daerah, banyak sekali jenis perpajakan. Pajak daerah itu contohnya seperti tadi BPHTB atau mungkin juga adalah pajak hiburan yang belakangan ini sangat dihebohkan oleh Bapak Hotman Paris atau Ibu Inul, mereka-mereka yang berkecimpung di dunia hiburan yang katanya pajaknya itu naik menjadi di range 40 hingga 75%. Tapi itu adalah pajak daerah sebenarnya Bapak dan Ibu. Topik kita hari ini adalah pajak penghasilan. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan ini adalah pajak penghasilan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari selama kita masih memiliki pendapatan, ya. Jadi kalau kita punya penghasilan, maka kita harus memikirkan ada pajak penghasilan, ya. Kecuali kita tidak ingin pajak penghasilan, maka kita bisa lupakan pajak penghasilan. Jadi kalau penghasilan Bapak dan Ibu di bawah 60 juta setahun, ya tinggal dilaporkan aja di 1770 di formulir yang sederhana, yang SS. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu pasti tidak menggunakan 1770 SS karena Bapak dan Ibu adalah nasabah prioritas. Dan Bapak dan Ibu pasti akan memperoleh penghasilan yang tinggi dan akan ingin terus berikhtiar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Ya, sama kita sebagai manusia secara nature kita pasti ingin memperoleh penghasilan yang semakin baik dan semakin baik. Dan semakin tinggi penghasilan atau pendapatan kita, maka semakin kita harus bersahabat dengan pajak penghasilan. Logikanya seperti itu. Kita tidak bisa lari. Ya, semakin terdiversifikasi penghasilan kita, kalau sebelumnya kita hanya dari sebagai karyawan, kemudian sekarang saya buka PT, buka CV, kemudian saya buka usaha catering, saya buka usaha apa. Semakin terdiversifikasi, semakin relevan pajak penghasilan ini dan harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Jadi pajak ini silahkan dirangkul, dipahami, dimengerti, dan kemudian bisa di-manage juga oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah, nah ini adalah konsep pajak penghasilan yang penting adalah no double income taxation,
Ya, saya berbicara dalam konteks pajak penghasilan ya. Jangan bilang, Pak, saya kena PPh, saya kena PPN. Nah, PPN di luar domainnya PPh. Ya, jadi saya hanya bicara mengenai pajak penghasilan. Jadi kalau saya misalnya sudah dikenakan PPh 21, saya nggak bisa lagi dikenakan PPh 23. Ya, jadi hanya satu pajak penghasilan. Ya, selama kita berada di jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahkan pemerintah juga melakukan lobbying dengan negara-negara lain, sehingga ada juga penghasilan warga negara kita dari income di luar negeri. Bagaimana konsepnya? Karena prinsipnya selalu no double income taxation. Apakah akhirnya pemerintah mengadakan perjanjian perpajakan atau yang disebut dengan tax treaty, sehingga hanya salah satu saja yang membebankan? Atau kemudian bisa juga pajak penghasilan jika dikenakan di negara lain dan kemudian dikenakan di negara kita, maka pajak penghasilan yang diterima di negara lain bisa dikreditkan menjadi pengurang sebagai PPh pasal 24. Tapi sekali lagi bottom line prinsipnya no double income taxation. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya tax consultant, kemudian tax consultant ini bilang, ini ada satu penghasilan Pak, Bapak akan kena PPh 21, Bapak kena lagi PPh 23. Kalau itu kejadian, pecat aja konsultannya Bapak dan Ibu, ganti konsultan yang lain, ya. Karena itu salah secara prinsip. Dan kalau konsultan sudah salah dari awal secara prinsip, maka lebih baik ganti yang lebih baik, gitu ya. Itu itu saran dari saya, ya, bukan instruksi ya Bapak dan Ibu. Saya hanya memberikan opini. Oke. Dan kemudian yang ketiga juga hal yang harus kita pahami adalah final tax versus non-final tax, ya. Kita seringkali mendengar istilah ini apa namanya income ini, penghasilan ini sudah dikenakan pajak yang final. Pajak yang final itu apaan sih gitu ya? Jadi sebenarnya pajak yang final adalah income tersebut dikenakan pajak sekali dan selesai. Jadi income tersebut tidak akan diperhitungkan pada saat kita melaporkan SPT atau kita menghitung pajak apapun, dan kemudian pajaknya juga tidak diperhitungkan tentunya. Ya, terutama ini untuk orang pribadi ya, untuk badan tentu saja pada saat income itu apa namanya dikenakan pajak secara final, maka biaya-biaya yang muncul untuk mendapatkan income tersebut juga tidak boleh diperhitungkan. Konsepnya seperti itu. Ya, itu final tax. Kemudian versusnya adalah non-final tax. Non-final tax itu sifatnya seperti pembayaran pajak di muka. Kita bayar pajak dulu. Misalnya untuk jasa konsultasi tertentu, kita dipotong PPh 23 non-final. Ya, non-final. Artinya apa? Dipotong. Dengan dipotong artinya kita udah bayar duluan, bayar di muka. Nanti pada saat dan kemudian kita meminta bukti potong tentunya dari si pihak yang memotong. Nanti pada saat kita melaporkan SPT, surat pemberitahuan tahunan, kita gunakan bukti potong tersebut untuk menjadi pengurang pajak di bawah, ya, sehingga diperhitungkan lagi nanti pada saat perhitungan SPT sebagai pengurang pajak yang akan kita bayarkan pada akhir tahun, yang due 3 bulan setelahnya di Maret ya untuk orang pribadi. Demikian ya, Bapak dan Ibu. Jadi itu konsep yang sebaiknya dipahami benar, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan. Nah, untuk nomor 4, 5, dan 6, saya akan ada slide khusus untuk satu slide saja masing-masing, atau mungkin ada yang 2 slide, yang nomor 5. Tetapi ini adalah sesuatu yang apa, menurut saya fundamental, yang Bapak dan Ibu harus pahami dengan baik atau sikapi dengan baik. Yang nomor 4, pertama, jangan ngakalin perpajakan, Pak. Jangan ngakalin pajak penghasilan Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lolos pada saat ini, tetapi nanti beberapa tahun kemudian ketika kebetulan pemeriksa pajak menaruh perhatian kepada perpajakan Bapak dan Ibu, maka itu akan ada implikasi yang luar biasa, termasuk denda, pemeriksaan, dan lain sebagainya yang nilainya sangat signifikan. Jadi jangan ngakalin. Saya berikan contoh ya, saya berikan contoh 2. Yang pertama, contohnya adalah saya seorang individu yang cukup berada dan saya penggemar otomotif, mobil mewah, misalnya Ferrari atau Lamborghini seperti itu ya, dan saya beli. Tapi ketika saya beli, kemudian saya nggak mau daftarin ke nama pribadi saya karena tidak bisa dijadikan pengurang pajak.
maka saya daftarkan di perusahaan milik saya. Saya daftarkan di situ sebagai fasilitas kendaraan untuk salah satu direktur saya. Atau mungkin juga saya sendiri sebagai direktur, fasilitas yang diterima oleh seorang direktur. Memperoleh Ferrari dan Lamborghini. Ya. Memang betul untuk depresiasi dari kendaraan bermotor seperti ini 50%-nya bisa menjadi pengurang penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilan Bapak dan Ibu 100, kemudian ada depresiasi sehingga penghasilan yang dikenakan pajak bisa turun ya dan pajak yang dibayarkan juga turun. Tetapi orang pajak akan melihat yang namanya prinsip kewajaran. Mereka akan bertanya apakah wajar seorang direktur memperoleh mobil supercar seperti Ferrari. Akan dibandingkan ke perusahaan-perusahaan lain. Apakah mereka juga memberikan direkturnya Ferrari. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya jarang ada atau bahkan tidak ada yang memberikan direkturnya Ferrari. Seperti itu. Apalagi dua mobil. Jarang banget. Walaupun alasannya kan di Jakarta ada peraturan ganjil dan genap tetap tidak masuk akal, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya dianggap tidak wajar, maka akan dikembalikan ke posisi yang wajar ya. Jadi biaya tersebut tidak bisa dikurangi dari penghasilan. Dan bahkan saat ini sudah ada aturan baru ya PMK 66 mengenai natura kenikmatan atau yang dulu disebut dengan fringe benefit. Jadi kenikmatan itu kena pajak, dianggap sebagai penghasilan. Jadi ini kalau si direktur ini menerima penghasilan berupa fasilitas kendaraan, apalagi kendaraan mewah, maka fasilitas tersebut dianggap sebagai penghasilan si direktur. Nah, kena deh si direkturnya ya. Jadi yang ingin saya sampaikan jangan ngakalin, tapi pahami konsep perpajakan, kemudian lakukan analisa pajak dan lakukan perencanaan pajak atau tax planning. Nah, nanti saya akan ada slide mengenai analisa pajak dan perencanaan pajak. Yang kedua itu adalah juga Bapak dan Ibu sebaiknya mengenali karakteristik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dan terapkan yang terbaik. Jadi Bapak dan Ibu jangan terpaku. Saya hanya karyawan, saya hanya bisa menerima, saya hanya merupakan wajib pajak orang pribadi. Tidak mungkin saya mendirikan CV atau mendirikan PT dan menerima manfaat perpajakan dari situ. Itu persepsi yang salah. Memang harus dieksplor lagi dan Bapak dan Ibu pilih treatment yang terbaik seperti apa. Nanti saya ada contoh di slide berikutnya. Dan yang keenam ini terkait dengan pemeriksaan atau surat dari kantor pajak. Ya, menerima SP2DK. SP2DK ini semacam permintaan klarifikasi dari kantor pajak ya. Atau surat pemberitahuan akan diaudit. Ini bukanlah kiamat. Walaupun saya tidak menyangkal ini benar-benar time consuming, sangat melelahkan, membutuhkan waktu yang lama untuk selesai, dan biaya yang mungkin tidak sedikit. Tapi ini bukanlah end of the world, tapi harus disikapi dengan tenang, dengan baik, dibuat perencanaan dengan baik, sehingga hasilnya akan baik juga nantinya. Jadi itu. Nah, sekarang saya balik ke nomor 4 mengenai analisa pajak dan kemudian akan saya lanjutkan ke perencanaan pajak. Nah, operator bisa bantu saya mungkin untuk flip ke halaman berikutnya. Nah, ini terkait dengan analisa pajak. Begitu banyak analisa pajak yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sebelum Bapak dan Ibu membuat laporan ke kantor pajak. Jadi saran saya analisa dulu untuk apapun yang Bapak dan Ibu mau sampaikan ke kantor pajak. Dulu kalau mau ikut tax amnesty analisa dulu manfaat atau plus atau minusnya ya sebelum sampaikan. Demikian juga yang paling simpel. Jika kita adalah wajib pajak orang pribadi dan kita wajib menyampaikan SPT kita akhir bulan depan, akhir Maret, maka saran saya, dan ini saat ini adalah waktu yang terbaik bagi Bapak dan Ibu kita semua untuk melakukan simple analisis seperti yang ada di halaman yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Eh, Jika kita ingin melaporkan tahun 2023 nih, pajak kita tahun lalu 2023, maka tahun 2023 itu saya anggap sebagai tahun ini ya. Nah, yang harus dilakukan pertama kali kita harus ngambil SPT kita tahun sebelumnya, tahun 2022. Kemudian kita lihat berapa aset
di SPT tahun 2022 yang kita cantumkan di sana. Ya, Bapak dan Ibu, ambil dulu SPT tahun sebelumnya, lihat berapa asetnya, dan kemudian mulai gunakan itu sebagai basis. Dalam contoh ini saya ambil di bawah itu ada 20 miliar misalnya ya. Kemudian itu tahun 2023 tentunya bergerak dari 20 miliar tersebut. Ya, karena itu adalah aset akhir tahun 2022 yang kita laporkan. Nah, kemudian yang harus kita pikirkan dan dapatkan datanya jika mungkin adalah apa saja sih penambah aset yang kita peroleh sepanjang tahun 2023. Bisa berupa income penghasilan, bisa berupa pinjaman, KPR, kredit modal kerja, atau pinjaman apapun, hibah, warisan, atau apapun yang bisa menyebabkan aset Bapak bertambah. Nah, ini memang seharusnya Bapak dan Ibu wajib mengetahui ya, dan kemudian tuliskan di situ berapa sih totalnya. Dalam contoh ini 2 miliar. Nah, yang berikutnya yang juga harus kita pikirkan, yang harus kita mungkin coba buat coret-coretan adalah apa saja pengurang aset atau biaya-biaya yang kita keluarkan selama tahun 2023. Bisa tentunya biaya hidup. Nah, biaya hidup ini kan banyak sekali ya, Bapak dan Ibu. Bisa biaya sehari-hari, biaya belanja, biaya kabel TV, biaya bayar WiFi, kemudian handphone, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam biaya hidup. Kemudian ada juga pendidikan, kemudian liburan, travel ke luar negeri, dan lain sebagainya, pelunasan pinjaman. Semua yang menjadi pengurang aset, coba Bapak dan Ibu list down. Memang untuk orang pribadi, Bapak dan Ibu tidak punya kewajiban untuk melakukan pembukuan. Ini berbeda dengan wajib pajak badan. Tetapi ada kalanya baik jika Bapak dan Ibu mempunyai semacam catatan apa saja sih pengurang aset saya sepanjang tahun 2023. Maka Bapak dan Ibu tinggal tambahkan dan kurangkan. Jadi 20 tambah 2 dikurang 1. Logikanya aset di SPT tahun 2023 yang Bapak laporkan itu logikanya sekitar 21 miliar. Ya. Tapi tidak perlu persis, tidak perlu precise ya Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu memang tidak perlu lakukan pembukuan. Tetapi ada baiknya Bapak dan Ibu lakukan analisa ini. Dan patokannya adalah dalam kasus ini aset yang dilaporkan di SPT 2023 adalah 21 miliar. Kalau misalnya yang Bapak laporkan adalah 30 miliar, wah itu berabe Bapak dan Ibu. Ya, 30 miliar artinya apa? Kenaikan aset Bapak dan Ibu itu melebihi income Bapak dan Ibu yang hanya 2 miliar. Artinya apa? Ada income yang belum Bapak dan Ibu laporkan di SPT. Kesimpulannya sesimpel itu kan ya Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu kita ada baiknya melakukan analisa ini dan memang banyak orang, banyak di antara kita itu ketika memperoleh mendapatkan SP2DK atau mendapatkan surat audit, kita tuh bingung kenapa sih kita yang diaudit dari sekian banyak orang kaya di Indonesia, kenapa kita yang diaudit? Dari sekian banyak korporasi perusahaan yang gede-gede, kenapa kita yang diaudit? Nah, jawabannya adalah dari sisi perpajakan mereka juga lakukan analisa. Ya, kalau mereka melakukan analisa, apalagi kalau analisanya itu sudah by system, tersistemasi, maka sistem itu akan mengeluarkan red flag. Ini adalah orang yang harus ditanya. Nah, kalau udah begitu kan repot kan ya, mau nggak mau kita seolah-olah dapat durian runtuh yang jelek gitu ya. Seolah-olah seperti ketiban bom gitu. Jadi kita diaudit, padahal kita lupa untuk melakukan analisa sebelum kita menyampaikan SPT. Nah, itu adalah salah satu contoh analisa yang kita lakukan sebelum kita menyampaikan apapun ke kantor pajak. Ya, kemudian saya akan lanjut yang berikutnya, slide berikutnya ini mengenai perencanaan pajak, mengenai tax planning. Jadi Bapak dan Ibu ketika memperoleh suatu penghasilan, saran saya adalah Bapak dan Ibu melakukan perencanaan, meninjau opsi-opsi apa saja yang tersedia. Dan jika sudah lakukan itu, Bapak dan Ibu bisa memilih opsi yang memberikan suatu efisiensi bagi Bapak dan Ibu dalam hal perpajakan tanpa menyalahi aturan apapun. Itu ada dan sering sekali terjadi, sering kali digunakan. Saya ambil beberapa kasus saja ya, tapi kasusnya tentu saja banyak. Tapi ini yang lumayan umum. Nah, dalam kasus pertama, ini ada suami istri nih.
Bapak dan Ibu. Suami istri ini keduanya bekerja sebagai karyawan, ya. Si suami bekerja di satu pemberi kerja, kemudian si istri bekerja di satu pemberi kerja sebagai karyawan. Nah, dalam prinsip perpajakan Oke. suami istri itu selalu dianggap satu ya Bapak dan Ibu. Ya, mirip di agama. Jadi suami dan istri dianggap satu. Walaupun mereka masing-masing punya NPWP sendiri-sendiri yang mereka peroleh sebelum menikah, tetapi di mata perpajakan tetap dianggap satu. Ya, meskipun demikian, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir jika Bapak dan Ibu masing-masing adalah karyawan. Ya, jadi penghasilan karyawan ini yang suami istri tidak akan perlu digabungkan. Ketakutan kita adalah kalau digabungkan, maka income-nya jadi gede, maka pajaknya akan masuk ke tier yang berikutnya, ya kan? Bapak dan Ibu pasti tahu bahwa pajak perorangan itu ada tiering-nya, ya. Yang paling tinggi adalah 35% jika penghasilan Bapak dan Ibu melampaui 5 miliar, ya. Eh, nah, ini tidak perlu digabungkan Bapak dan Ibu, penghasilan suami dan istri masing-masing dari satu pemberi kerja. Karena apa? Karena penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu dianggap sebagai pajak penghasilan final, ya. Jadi tidak perlu digabung karena dia sudah final, sudah dipajakin. Jadi nanti tinggal dilaporkan di lampiran aja sebagai penghasilan yang sudah dikenakan pajak secara final. Nanti saya tunjukkan di ilustrasi ya, Bapak dan Ibu. Ya, Eh, dan kemudian dianggap final sehingga tidak ada masalah, ya. Tetapi kemudian misalnya sang istri, nah ini istri yang baik, yang sangat perhatian, sangat care pada keluarga. Ini saya sering kagum dengan ibu-ibu. Mereka selalu punya ide-ide untuk memperoleh penghasilan tambahan, ya. Misalnya dagang kuliner di Instagram atau di TikTok, kemudian buka OP dan dari situ dapat penghasilan. Nah, pertanyaannya adalah si istri sudah tidak lagi memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja karena dia sudah memperoleh penghasilan tambahan dari kuliner tadi, ya, dari buka OP tadi, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya PPh final si istri statusnya menjadi gugur dan semua penghasilan suami istri dari masing-masing dari satu pemberi kerja termasuk juga penghasilan dari buka PO tadi harus digabungkan dan kemudian kenalah tiring yang lebih tinggi. Nah, ini kan berabe ya, Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya dalam kasus begini ada cara dan ini caranya cukup mudah sebenarnya, Bapak dan Ibu. Bapak explore dulu opsinya dan ini ada satu opsi yang bisa sangat membantu. Jadi penghasilan si ibu dari buka PO kuliner tadi jangan ditaruh sebagai penghasilan istri. Taruhlah sebagai penghasilan si suami. Ya, memang akan ada tambahan penghasilan di sana. Tetapi pajak si istri dari satu pemberi kerja, status pajak si istri dari satu pemberi kerja akan tetap. Dan dia akan tetap dikenakan pajak, dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Dan ini akan memberikan efisiensi kepada Bapak dan Ibu yang menerapkan. Ya, itu kasus pertama. Kasus yang kedua, misalnya ada lagi orang pribadi nih ya, bukan orang pribadi, iya dia orang pribadi, tapi dia juga memiliki usaha dan usahanya ini adalah UMKM. Nah, UMKM ini kan sangat didorong pemerintah ya saat-saat ini ya. UMKM itu ada pajaknya yang sangat baik, yaitu kecil, 0,5% dari omset ya. Jadi suami punya, katakan contoh, punya perusahaan kos-kosan lah, biar gampang ya. Istri punya bisnis jasa titip, just tip, nah, beli barang di luar negeri ya. Mereka bukan karyawan, mereka punya usaha, tapi individu, dan mereka melaporkan sebagai UMKM. Ya, mungkin awal-awal aman ya, Bapak dan Ibu, tetapi ketika bisnisnya makin besar, dan kemudian UMKM ini kan ada batas atasnya ya. Omsetnya itu maksimum hanya 4,8 miliar. Kalau melebihi itu nggak bisa pakai tarif UMKM. Ya. Nah, ketika bisnis ini berkembang dan kemudian digabungkan, karena again suami dan istri dianggap satu, bisa saja omsetnya ini melampaui 4,8 miliar. Wah, repot dong. Jadi pajaknya nggak 0,5% lagi dari omset. Sudah melampaui batasan UMKM. Jadi bagaimana? Apakah saya harus bayar pajak yang lebih gede? Sekali lagi, explore opsi-opsinya Bapak dan Ibu. Ya,
Salah satu opsinya yang bisa juga dilakukan adalah entah si suami atau si istri yang sebelumnya adalah wajib pajak individu UMKM, salah satunya saja, bisa meningkatkan statusnya ke badan. Jadi bukan wajib pajak orang pribadi lagi, tapi wajib pajak badan. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suami istri yang harus disatukan. Karena yang satu wajib pajak individu, yang satu lagi wajib pajak badan. Sehingga keduanya masih tetap berhak mendapatkan tarif UMKM yang 0,5% dari omset. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan kemudian kasus yang ketiga, nah bisa saja seorang wajib pajak individu semacam kita ini atau saya misalnya, tapi dan kemudian saya mempunyai badan usaha, mempunyai perusahaan, apakah itu PT atau CV. Dan saya juga punya properti nih, misalnya ruko. Ada baiknya ruko tersebut disewakan saja ke PT atau CV tersebut. Kemudian saya mendapatkan penghasilan sewa dari perusahaan saya sendiri. Ya, penghasilan sewa ini kena pajak 10% final, kecil, Bapak dan Ibu. Ya, mau disewakan kepada siapapun tetap 10% final. Tetapi benefitnya di perusahaan saya, karena biaya sewa tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan. Kalau dia menjadi pengurang penghasilan, maka penghasilan kena pajaknya akan turun dan kemudian pajaknya juga akan lebih rendah. Itu membuat lebih efisien. Itu adalah contoh yang ketiga. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Prinsipnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baru, berbisnis baru, mendapatkan penghasilan baru, kita sebaiknya explore opsi-opsi perpajakan apa saja yang tersedia bagi kita supaya kita bisa mengambil opsi yang paling ekonomis dari sisi perpajakan bagi kita. Ya, nah dalam kita melakukan ini semua ada dua prinsip perpajakan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah arm's length transaction, ini transaksi secara wajar, tadi sempat saya singgung di awal. Yang kedua adalah prinsip pembebanan biaya yang 3M, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Transaksi secara wajar bagaimana? Nah, tadi contoh yang ketiga, kasus yang ketiga, saya menyewakan ruko saya ke perusahaan. Bisa saja dong saya terapkan biaya sewa yang setinggi-tingginya yang sampai tidak wajar, ya, sehingga perusahaan bisa membebankan biaya yang lebih besar dan profitnya turun, pajaknya juga turun. Logika saya seperti itu. Ya, sementara saya menerima biaya sewa yang tinggi. Itu nggak bisa Bapak dan Ibu. Karena nanti akan dibandingkan ruko yang sama, yang sejenis disewakan di dalam lokasi yang sama, itu berapa biaya sewanya. Dan pasti akan dikoreksi oleh eh, orang pajak, gitu ya. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu juga mengecek ke pasar, misalnya yang paling simpel masuk ke website, banyak marketplace yang menyewakan atau menjual properti seperti Rumah 123, misalnya OLX dan lain sebagainya. Cek dulu harga sewa yang wajar di area situ berapa. Dan yang kedua adalah biaya yang bisa dibebankan di perusahaan itu hanya biaya yang sifatnya 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan mendapatkan penghasilan. Ya, jadi biaya yang dibebankan adalah biaya yang nyambung, yang connect sama penghasilannya. Ya, nggak bisa biaya asal-asalan. Misalnya kita punya perusahaan, kemudian ada penghasilannya, tapi kita ingin membebankan biaya pribadi kita. Misalnya saya ambil contoh yang ekstrim ya, misalnya biaya grooming pet kita, anjing kita ke salon misalnya. Nah, biayanya kita bebankan ke perusahaan. Nah, itu nggak laku Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Ini contoh mengenai perencanaan pajak. Oh ya, saya lupa satu lagi. Tadi saya janji untuk menjelaskan kenapa polis asuransi jiwa itu sebaiknya dimasukkan ke dalam aset. Nah, ini operator saya minta tolong mundur satu slide ke analisa pajak. Nah, di sini. Ini maksudnya supaya polis itu bisa direkam atau dicatat sebagai penambah aset di kotak yang kedua. Karena kalau Bapak dan Ibu membeli polis, apalagi kalau polisnya itu single premi yang nilainya gede, dan kemudian Bapak dan Ibu tidak cantumkan sebagai aset, analisa ini akan kacau Bapak dan Ibu. Seperti itu kan? Maka itulah sebabnya kenapa saya selalu mengusulkan jika Bapak dan Ibu membeli polis, masukkan saja sebagai aset, laporkan di sana sehingga analisanya bisa nyambung dan masuk akal.
Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf nih, saya kembali lagi ke slide sebelumnya, tapi tadi sebelumnya saya sudah janji untuk menjelaskan kenapa asuransi jiwa itu perlu kita laporkan di SPT. Demikian. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi, loncat ke dua halaman berikutnya, yaitu wajib pajak orang pribadi versus wajib pajak badan. Nah, ini saya jembreng aja di sini ya, tarif-tarifnya ya. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang sudah familiar dengan tarif-tarif ini. Perorangan dengan tiring. Kemudian mereka yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, kemudian lawyer, notaris, itu bisa pakai norma. Jadi omsetnya dianggap diturunin 50%. Baru kemudian dihitung pajaknya. Itu yang perorangan, kemudian tarif wajib pajak UMKM. UMKM ini tadi saya sudah singgung, bisa berupa perorangan, bisa badan non-PT, bisa PT, maka tarifnya kecil sekali, 0,5% dari omset. Bahkan jika penghasilannya atau omsetnya itu masih di bawah 500 juta, yang komponen yang di bawah 500 juta itu bebas pajak, Bapak dan Ibu. Ini memang bikin ngiler nih, saya juga ngiler sebenarnya. Kenapa akhirnya saya juga masuk ke UMKM ini sekarang ini. Nah, untuk perorangan berlakunya peraturan UMKM ini 7 tahun. Untuk badan non-PT seperti CV atau koperasi atau yayasan itu berlakunya 4 tahun, Bapak dan Ibu. Sementara untuk PT berlakunya 3 tahun. Ini masa berlaku ini dihitung sejak kapan? Dihitung sejak Anda tercatat oleh admin perpajakan dan dimulai di 2018. Kenapa 2018? Itulah tahun di mana peraturan ini keluar. Ya, jadi memang peraturannya keluar di 2018. Nah, masalahnya kalau misalnya Bapak dan Ibu adalah badan apakah itu non PT maupun PT bisa bisa dan baru didirikan itu bisa langsung digunakan. Misalnya nih saya bikin CV di tahun 2023, maka tarif ini berlaku 4 tahun, 2023, 24, 25, 26, 4 tahun ya, sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana dengan perorangan? Perorangan ini agak tricky ya, Bapak dan Ibu, untuk UMKM ini. Contohnya saya sendiri misalnya ya, saya memperoleh NPWP itu di tahun 1997 ya. Nah, di tahun itulah saya tercatat di administrasi perpajakan ya. Walaupun saya menjadi UMKM di tahun katakan 2020, nggak ngaruh. Saya tetap dianggap sudah tercatat sebelum 2018 sehingga argo saya mulai di tahun 2018. Jadi 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tahun ini tahun yang terakhir. Gitu ya. Uh, Makanya banyak UMKM perorangan tuh banyak yang resah nih karena masa berlakunya akan habis di tahun 2024 ini. Demikian. Tapi kalau Bapak dan Ibu baru bikin PT, misalnya nggak usah khawatir, bikin aja dan masih berlaku 3 tahun ke depan. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian untuk badan tarifnya 22%, badan bisa dapat keringanan, bisa separuh tarifnya untuk bagian penghasilan di bawah 4,8 miliar setahun jika omsetnya masih di rentang antara 4,8 miliar sampai 50 miliar setahun. Jadi ini udah naik kelas di atas UMKM, gitu ya. Nah, mungkin kalau kita diam 3-5 detik, kita bisa lihat di sini, kita bisa ngambil satu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PPh perorangan itu mahal ya. Dan semakin banyak duit penghasilan kita, semakin kaya kita, semakin mahal pajaknya. Ya kan? Kelihatan di situ ya. Dan tampak sekali badan ini apakah itu CV ataupun koperasi, yayasan atau PT itu eh, lebih dapat keringanan ya. Tentu saja demikian dan itu tidak berlaku hanya berlaku di Indonesia saja. Di berbagai jurisdiksi juga banyak pemerintah itu yang lebih memberikan apa namanya insentif perpajakan kepada perusahaan. Kenapa? Karena tentunya mereka ingin sebanyak mungkin orang Indonesia itu menjadi UMKM dan UMKM-nya terus berkembang menjadi lebih besar, menjadi CV, menjadi PT, menjadi korporasi yang besar. Ya, dengan menjadi perusahaan yang besar, maka perekonomian itu lebih berputar.
di situ ada karyawan yang dihidupi, di situ ada vendor-vendor yang dihidupi, yang vendornya juga punya karyawan, kemudian ada orang di sekitarnya yang bisa berjualan, kantin, kafetaria, maka roda perekonomian akan semakin berputar. Ya, itu akan baik untuk negara. Sebenarnya sih nggak terlalu disukai ya kalau kita tuh taruh uang hanya di deposito, ya. Jadi duitnya berhenti di bank saja dan kemudian kita dikenakan pajak 20% final, tapi roda perekonomian itu tergantung banknya yang muterin. Mereka kan muterinnya bank ini seperti Bank Sinarmas pasti dana pihak ketiga diputerinnya dalam bentuk pinjaman, lending ya. Makanya ada aturan loan to deposit ratio yang nggak boleh berbeda jauh ya. Jadi kalau dana pihak ketiga yang diterima bank itu 80 misalnya, apa namanya, atau 100, maka pinjaman yang disalurkan itu idealnya mungkin 90 seperti itu. Ya. Jadi memang dan dengan demikian maka perekonomian bisa berputar terus. Jadi itu yang diharapkan oleh pemerintah sehingga negara ini akan semakin maju dan makmur. Oke, jadi dalam pikiran kita, badan kita bisa lihat ada kemungkinan kita dapat insentif perpajakan, ya. Nah, dan ini adalah sesuatu yang bisa kita eksplor. Nah, minta bantuan operator untuk maju ke slide berikutnya. Nah, jika Bapak dan Ibu memilih wajib pajak badan, Bapak dan Ibu juga harus kenali, harus memikirkan bagaimana cara Bapak dan Ibu narik uang dari perusahaan tersebut, dari perusahaan yang Bapak dan Ibu dirikan. Karena kalau uangnya stuck di sana ya percuma juga, ngapain juga ya kan? Nah, ada 3 cara atau 3 cara sebenarnya 2 cara ya. Bisa saja yang pertama Bapak dan Ibu tetap mengambil gaji dari perusahaan yang Bapak dan Ibu miliki. Maka pajaknya sama aja ke wajib pajak orang pribadi dengan tiering yang tadi, ya kan? Atau juga dengan PT Bapak dan Ibu bisa tarik berupa dividen. Itu bagian laba yang Bapak dan Ibu bisa tarik, ya. Nah, sekarang tarifnya berapa? Tarif pajaknya untuk dividen. Kalau uang yang Bapak tarik itu digunakan untuk konsumsi, maka tarifnya hanya 10% final. Kecil Bapak dan Ibu, ya. Berapapun dividennya, tarifnya hanya 10% final, ya. Sementara kalau misal dan sekarang ini ada peraturan baru, ketentuan baru, jika dividen yang Bapak Ibu tarik kemudian Bapak dan Ibu tempatkan lagi di dalam aset-aset yang sudah ditentukan pemerintah, dan tentu saja ini pasti dianggap aset produktif seperti deposito, surat berharga, reksadana, dan lain sebagainya, maka bahkan tidak perlu bayar pajak Bapak dan Ibu. Dan listnya cukup banyak. Bapak dan Ibu cukup hanya membuat suatu laporan, kirim ke KPP, selesai. Bapak dan Ibu berhak untuk tidak dikenakan pajak. Demikian. Nah, untuk CV, nah, CV ini adalah perseroan komanditer atau komanditer Vennootschap, ya. Bapak dan Ibu bisa tarik uang dari perusahaan Bapak dan Ibu, dari CV milik Bapak dan Ibu ini dalam bentuk privé, ya, dalam bentuk privé tanpa adanya pajak penghasilan apapun. Jadi dianggap dikenakan 1 kali aja pajaknya di level CV-nya aja. Sementara pada saat ditarik oleh pemerintah ditarik oleh pemiliknya itu tidak ada lagi pajak. Demikian Bapak dan Ibu. Cukup menarik bukan? Nah, ini adalah opsi-opsi yang saya sampaikan. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan Bapak dan Ibu untuk melihat, mengenali opsi apa saja yang mungkin Bapak dan Ibu bisa pelajari dan bisa mengambil manfaat daripadanya. Oke, nah yang berikutnya, topik berikutnya yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir ya, ini adalah poin terakhir di halaman tadi, hal-hal yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Nah ini ada SP2DK dan surat pemberitahuan audit. Ya, tadi saya katakan bukan end of the world, tapi memang melelahkan, tapi kita harus manage dengan baik dan hati-hati ya. SP2DK itu ada singkatannya surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini panjang memang makanya disingkat menjadi SP2DK. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh kantor pajak ke kita ya, ke wajib pajak eh, dengan tujuan untuk meminta klarifikasi sebenarnya. Bisa saja bentuknya misalnya ada aset yang orang pajak tahu ini adalah milik wajib pajak, si wajib pajak, tapi aset ini belum dilaporkan oleh di SPT si wajib pajak tersebut.
Jadi ada aset yang berhasil nih ditemukan oleh kantor pajak. Contohnya adalah yang tadi apa namanya menempatkan uang di luar negeri misalnya. Misalnya begini ya, ini ada contoh kasus juga. Misalnya ada bukan misalnya ini kejadian nyata seorang karyawan dia bekerja di konglomerasi yang kemudian sudah memindahkan head office-nya ke Singapura dan kemudian eh, apa namanya head office-nya si karyawan ini bersepakat dengan si konglomerat atau si konglomerasi ini untuk membagi gajinya. Jadi gajinya dibagi dua, sebagian masuk ke rekening di Indonesia dan dengan demikian dipotong pajak dengan tarif yang biasa, yang normal, tiring, dan sebagian lagi dikirimkan ke rekening dia di luar negeri di Singapura dan dengan demikian tidak dipotong pajak di Indonesia, ya. Tidak dipotong pajak. Karena memang si karyawan ini adalah wajib pajak di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan seterusnya, sehingga tidak dipotong pajak, ya. Nah, ini kejadian nyata, Bapak dan Ibu, si orang pajak ini bisa menemukan aset tersebut yang ada di Singapura dan dia mengirimkan SP2DK. Saya menemukan aset Bapak di Singapura sejumlah cukup besar karena sudah berjalan bertahun-tahun, tapi belum pernah Bapak atau Ibu laporkan di SPT Bapak dan Ibu. Nah, wah, cilaka deh. Ya, nah, ini Bapak dan Ibu harus hati-hati ya kalau ingin mengakali seperti itu. Ya, karena itu bisa ketangkep. Sekarang itu sudah ada pertukaran informasi, pertukaran data antar negara. Ya, itu laporannya namanya Common Reporting Standard (CRS) yang harus eh, yang sudah diratifikasi oleh banyak negara sehingga pertukaran data itu terjadi. Nah, anyway, pada saat Bapak dan Ibu menerima SP2DK, apa yang harus dilakukan? Jadi ini harus ditanggapi ya Bapak dan Ibu. Jangan dicuekin. Ya, hubungi AR-nya yang tertera pada surat tersebut dan jawab. Jangan buru-buru jawab. Kalau Bapak dan Ibu perlu bantuan dari konsultan pajak, lakukan Pak, Bu. Ya, supaya balasannya ini masuk akal. Nah, jika nanti tidak diketemukan adanya indikasi ketidakpatuhan, maka case-nya akan close. Ya, jadi, tapi harus ditanggapi ya Bapak dan Ibu, karena ini di-generate by system, ya, surat SP2DK ini. Kalau dia nggak close, nggak ditutup oleh si AR, dan si AR ini juga punya target untuk nutup atau mengeskalasi, maka ini akan dieskalasi ke pemeriksaan Bapak dan Ibu. Dieskalasi ke audit. Jadi, harus ditanggapi ya Bapak dan Ibu. Kadang mungkin ada kasus yang belum lama ini rame di salah seorang artis kita gitu ya. Jadi kasusnya itu ini oknum pajak ya Pak, Bu. Jadi dia dipanggil, tolong datang ke kantor pajak. Kemudian pada saat dia datang di kantor pajak ditunjukkan nih, Bapak, saya menemukan rekening bank Bapak. Rekening Bapak. Ini orang pribadi ya, bukan badan. Orang pribadi tidak perlu melakukan pembukuan sekali lagi, ya. Kemudian di dalam rekening itu ada mutasi dong ya, ada debit, ada kredit, debit uang masuk, debit uang keluar, kredit uang masuk gitu ya, ada debit kredit, debit kredit. Kemudian si orang pajak bilang, ini yang kredit ini, yang uang masuk ini semuanya adalah penghasilan Bapak. Jadi harus kena pajak. Bagaimana menurut Bapak? Nah, digituin. Nah, ini namanya phishing, Bapak dan Ibu, ya. Ini oknum, pancingan. Jangan mau tanggapi, Bapak dan Ibu, itu salah, ya. Karena wajib pajak orang pribadi tidak menggunakan pembukuan, maka rekening koran itu tidak bisa dijadikan dasar apakah itu penghasilan atau bukan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam hukum, mungkin Bapak dan Ibu yang orang hukum tahu, ada suatu prinsip yang mengatakan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Ya, jadi ketika orang pajak itu bilang ini semua yang di posisi kredit rekening koran Bapak adalah penghasilan, maka Bapak dengan tenang silahkan jawab ke orang pajaknya, tolong Bapak buktikan bahwa itu penghasilan saya, karena Bapak yang mendalilkan. Ya, jangan kemudian Bapak dan Ibu terpancing menjawab, oh ini kredit transaksi kredit di tanggal sekian ini adalah uang dari orang tua saya. Nanti gilirannya dia yang bilang ke Bapak, karena Bapak yang mendalilkan maka Bapak harus membuktikan. Wah, repot deh. Ya. Jadi hati-hati, tetapi juga kita harus cermati dan sikapi dengan baik, ya, jangan sampai salah arah. Minta bantuan konsultan jika dibutuhkan,
apa namanya, sehingga bahkan pada saat bertemu dengan orang pajak itu auranya juga pasti berbeda jika Bapak membawa expert gitu ya. Sekali lagi, saya bukan promosi, saya bukan konsultan pajak, saya tidak punya perusahaan konsultan. Seperti itu ya. Nah, topik berikutnya saya akan masuk ke topik audit ya Bapak dan Ibu. Ini ada tahap-tahapnya ya. Masih di slide sebelumnya, operator ya. Yang pertama, jika Bapak dan Ibu terpilih untuk diaudit, terpilih ya, itu Bapak dan Ibu atau wajib pajak badan akan diundang untuk pembukaan opening meeting dan akan ada tanya jawab. Pastikan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dengan benar. Jangan kira-kira jawabannya seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu, jawab tidak tahu. Ya, karena ada kejadian jawabannya kira-kira dan orang pajak tahu Bapak dan Ibu salah ngomong, langsung di BAP-kan saat itu. Bapak dan Ibu suruh tanda tangan dan itu menjadi satu bukti yang dia pegang. Jadi hati-hati. Kalau mau bawa tax consultant juga boleh. Nah, setelah opening meeting, Bapak dan Ibu bisa melalui suatu pemeriksaan lapangan bersama si pemeriksa, memberikan data, menjawab pertanyaan dan seterusnya. Dan di akhir audit, Bapak dan Ibu akan menerima SPHP yang nomor 3. Ya, jika Bapak dan Ibu tidak setuju dengan isi dari SPHP, maka Bapak dan Ibu bisa istilahnya banding ya, atau masuk ke tahap keberatan, mengajukan keberatan dalam waktu 3 bulan ya, Bapak dan Ibu. Waktu ini penting, timing. Sebenarnya kalau expired setengah hari aja, maka pihak keberatan akan menolak. Tim keberatan ini siapa? Sebenarnya ini adalah orang dari KPP sendiri, orang pajak sendiri, tapi di level kantor wilayah, ya, di level yang lebih tinggi. Mereka akan ada tim, kemudian akan meneliti keberatan. Jadi perhatikan jangka waktunya. Ini sejak tanggal surat ini diterima. Jadi Bapak dan Ibu kalau menerima SPHP ini melalui pos, simpan itu amplopnya, ya, karena amplopnya itu ada cap pos dan ada tanggalnya. Itu tanggal mulai, argonya berjalan di sana. Demikian juga kalau melalui fax atau melalui email. Ya. Kemudian jika Bapak atau Ibu tidak setuju dengan hasil di tahap keberatan, maka Bapak dan Ibu bisa masuk ke pengadilan pajak. Dan jika Bapak dan Ibu tidak setuju dengan keputusan pengadilan pajak, Bapak dan Ibu bisa naik ke Mahkamah Agung atau bahkan peninjauan kembali. Nah, di level ini bisa saja Bapak dan Ibu menang dan yang keberatan itu adalah si orang pajak. Mereka pun bisa banding. Gitu ya. Nah, kemudian ada ketentuan finansial jika Bapak dan Ibu ingin keberatan dan banding. Untuk keberatan, Bapak harus bayar sejumlah yang Bapak dan Ibu setujui. Jadi ketika penetapan di SPHP-nya misalnya kurang bayar 100, Bapak dan Ibu tidak menyetujui sepeser pun, maka tidak ada jumlah yang harus dibayar. Jika Bapak dan Ibu setuju sebagian, misalnya 10, ya bayar dulu yang 10. Ya, tapi jika Bapak dan Ibu kalah di level keberatan, maka akan denda sebesar 30% dari jumlah yang belum dibayar. Demikian juga untuk pengadilan, 50% dari jumlah yang ditetapkan sebagai terhutang itu harus dibayar dulu. Jika ditolak, maka akan ada denda lebih lanjut sebesar 60% dari kekurangan. Nah, saya sendiri pernah diaudit sekali di tahun-tahun yang lalu, itu masih kecil, jadi tidak material. Tapi ketika saya di korporasi, banyak sekali saya mengalami pemeriksaan pajak. Hampir setiap tahun ada pemeriksaan pajak. Saya pernah banding ke pengadilan pajak, pernah juga ke Mahkamah Agung dan menang di Mahkamah Agung, kemudian mendapatkan restitusi. Pernah juga menang di keberatan dan mendapatkan restitusi. Dan bahkan dari jumlah yang menang itu kami mendapatkan bunga. Bunganya itu 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Lumayan, bunganya 48 bulan. Tapi saya tidak sarankan Bapak dan Ibu menjadikan ini sebagai salah satu alternatif investasi. Ya, walaupun menggiurkan angkanya, tapi bukan, lebih baik nggak usah diaudit, gitu ya. Oke, jadi saya sudah tampilkan semua hal-hal yang sebaiknya Bapak dan Ibu ketahui mengenai cara berpikir kerangka kerja dari perpajakan ini, terutama pajak penghasilan. Dan karena kita akan lebih makmur lagi, lebih kaya lagi, lebih prioritas lagi, maka saya akan singgung sedikit. Saya punya satu slide mengenai pajak-pajak yang terkait dengan investasi kita. Boleh operator pindah ke slide berikutnya, 2 slide berikutnya. Ya, ini adalah beberapa income yang biasa kita terima. Di antara kita pasti sering mendepositokan uang kita atau menempatkan di tabungan, bunganya
20% final. That's it ya, simple. Yang kedua itu mengenai saham. Nah, ini ketentuannya jika lokal dan listed. Ini di antara kita, termasuk saya sendiri, sering melakukan trading saham ya. Di waktu senggang kita trading, siapa tahu untung ya. Ada yang untungnya bisa gede. Nah, pajaknya berapa? Pajaknya adalah 0,1% final. Tapi dari harga jual ya Pak, Bu, bukan dari keuntungan. 0,1% final dari harga jual. Sementara jikalau lokal dan non-listed ataupun brokernya asing, bukan di BEI, Bursa Efek Indonesia, tapi di asing, maka akan dilihat lagi, dihitung lagi. Jikalau kita menjual kepemilikan saham kita di suatu perusahaan kepada investor misalnya, maka akan dihitung selisih antara nilai transaksi atau nilai pasar dengan nilai buku. Nah, selisihnya itu dianggap sebagai capital gain. Atas capital gain ini akan dikenakan PPh dengan tarif yang normal, ya, apakah orang pribadi ataukah badan. Asing treatmentnya sama dengan nomor 2. Yang berikutnya adalah jika kita memiliki obligasi, apakah itu SBN, bentuknya FR atau ORI, atau obligasi korporasi, penghasilannya itu berupa kupon, ya, kupon, dan atas kupon bunga ini akan dikenakan tarif PPh 10% final. Ya, kemudian yang berikutnya yang reksadana, reksadana ini keuntungannya bebas pajak, Pak, Bu, ya, bebas pajak. Kenapa? Karena reksadana ini hanya membungkus instrumen seperti saham, obligasi, dan deposito, ya kan? Satu reksadana isinya bisa ekuitas, bisa campuran, bisa pendapatan tetap. Tapi sebenarnya bukan pure 100% pendapatan tetap, tapi ada sedikit money market, misalnya deposito. Nah, semua underlying instrumen ini sebenarnya udah kena pajak. Sehingga reksadananya nggak dipajakin lagi. No double income taxation. Ya, itu prinsipnya. Nah, berikutnya adalah mengenai properti. Tadi sudah disinggung, disewakan, penyewa mendapatkan penghasilan sewa dengan tarif PPh 10% final. Sementara kalau dijual, penjual itu mendapatkan penghasilan dan dikenakan tarif PPh 2,5% dari harga jual. Sementara pembeli harus membayarkan pajak daerah BPHTB. Nah, yang baru adalah juga kripto. Nah, untuk kripto sekarang sudah mulai diatur. Ini adalah instrumen yang happening ya, yang booming belakangan ini, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Bahkan pernah ada yang untung ribuan persen, namanya aneh gitu ya. Nah, sekarang ini menjadi perhatian pemerintah dan mulai dikenakan pajak. Penjual itu dikenakan 0,1% pajak penghasilan dari nilai transaksi. Sementara pembeli dikenakan PPN 0,1%. Jadi kalau Bapak dan Ibu jual beli, ya overall Bapak dan Ibu akan dikenakan pajak PPN 0,1, PPh 0,1, total 0,2. Seperti itu. Tapi ini ketentuannya bila exchangernya terdaftar di Bapepti lokal. Nah, kalau yang tidak terdaftar di Bapepti atau exchangersnya adalah exchanger luar negeri, maka belum ada aturannya Bapak dan Ibu. Dan kalau belum ada aturannya, biasanya kalau diperiksa, pajak itu akan melakukan ekualisasi, penyamaan dengan transaksi lainnya. Kemungkinan akan dianggap PPh income dengan tarif pajak biasa. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya rasa materi saya sudah habis. Yang terakhir, saya akan memberikan ilustrasi lagi mengenai pengisian. Jadi income-income ini dimunculkannya di mana? Minta tolong operator untuk masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ilustrasinya Bapak dan Ibu. Balik lagi ke form 1770 orang pribadi di lampiran 3 di bagian A. Jadi ada A, ada B, ada C ya, Bapak dan Ibu. Untuk A itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final ya. Yang bersifat final itu sebenarnya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Itu bukan final, tapi bersifat final, dianggap final. Ini masuknya di mana? Itu masuknya di nomor berapa nih? Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, itu ada di nomor 15, Bapak dan Ibu. Jadi, penghasilan istri dari satu pemberi kerja taruhnya di nomor 15. Ya, kalau Bapak punya dividen, taruhnya di nomor 14. Ya, kemudian kalau deposito di nomor 1, kemudian obligasi nomor 2, gitu ya. Kemudian jualan saham di nomor 3, kemudian tanah dan bangunan ada di nomor 7,
kemudian sewa ada di nomor 9 dan seterusnya. Jadi bisa digunakan tarif-tarif ini. Ada yang nggak ada di sini nih. Jadi ini adalah yang bentuknya hard copy ya Bapak dan Ibu. Banyak dari kita yang sudah menggunakan ISPT. Nah, itu sama nanti kalau Bapak dan Ibu masuk ke ISPT, ke lampiran, kalau 1770 ini adanya di lampiran 3, kalau di 1770S adanya di lampiran 2 kalau nggak salah ya, tapi saya lupa. Nah, sama di situ juga tinggal diisi saja di masing-masing ini, tapi jika deskripsinya belum ada, contohnya adalah reksadana. Reksadana kan belum ada ya. Itu masuk aja di nomor 16 ya, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final ya, taruh aja di lain-lain berarti ya. Demikian juga dengan kripto. Nah, untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tadi saya sebut ada prive ya, CV, itu juga ada Bapak dan Ibu. Ya, itu adanya di nomor 3, bagian laba anggota perseroan komanditer. Nah, jadi kalau Bapak punya CV bisa tarik terus-terusan, tarik aja sesuai kemauan Bapak dan Ibu. Itu nggak ada pajak lagi dan itu tampilkannya di bagian B nomor 3. Ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kemudian di bagian C, nah, tadi kan saya sempat bilang suami istri itu dianggap satu. Nah, tapi ada disclaimer-nya. Kecuali jika suami istri sebelum pada saat menikah atau sebelum menikah itu sudah menerapkan perjanjian pisah harta. Itu nggak dianggap satu, Bapak dan Ibu ya, dianggap dua. Tetapi meskipun demikian, walaupun pisah harta, tetap aja aset si istri yang pisah harta ini harus dilaporkan juga di SPT suami, dan itu masuknya di bagian C. Ya, itu mengenai penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.